Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak sekalian ya, anak-anak yang hebat, Pak Imron akan menjelaskan tata cara sholat Idul Fitri ya. Sholat Idul Fitri itu adalah sholat yang dilaksanakan atau dilakukan, dikerjakan secara berjamaah. Sama seperti sholat subuh ya, rokaatnya 2 rokaat. Tapi yang membedakan nanti adalah niat dan takbirnya ya. Yang pertama ya, anak sekalian, kita sudah bersiap-siap ya, berdiri tegak siap-siap, kemudian membaca niat sholat Idul Fitri. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada yang sudah bisa ya, tapi Pak Imron bacakan lagi tentang niat sholat Idul Fitri ya. Nanti kita tirukan, anak-anak tirukan bersama-sama ya. Ini niatnya ya, coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ayo sekarang kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ya bagus anak-anak ya, nanti bisa dipelajari lagi bagi yang belum hafal ya, niat sholat Idul Fitri. Dan untuk selanjutnya setelah membaca niat, kemudian kita takbiratul ihram, yaitu dengan mengangkat tangan Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, membaca doa iftitah ya. Doa iftitah itu sunnah hukumnya ya. Jadi setelah doa iftitah kemudian takbir 7 kali. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Sambil membaca apa anak-anak? Membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak 7 kali anak-anak ya. Bisa ya baca tasbihnya? Ayo coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu rakaat pertama anak-anak ya, membaca takbir sebanyak berapa? 7 kali. Di antara takbir tadi sambil membaca tasbih. Setelah takbir 7 kali anak sekalian, selanjutnya yaitu membaca suratul Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, membaca surat pendek yang disukai atau yang dihafal. Tapi para ulama menganjurkan kalau bisa membaca surat Al-A'la, yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la dan selanjutnya. Itu anjuran para ulama di kalangan Nahdiyin ya, kalangan kita ya anak-anak ya. Kemudian setelah membaca surat pendek dilanjutkan dengan rukuk ya, sama rukuk, bacaan doa rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Kemudian iktidal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah iktidal rukuk sambil baca doanya rukuk
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, 3 kali. Kemudian duduk antara 2 sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dilanjutkan sujud lagi sambil membaca doanya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali. Baru kemudian berdiri rakaat kedua, Allahu Akbar, langsung sendiri. Setelah itu takbir 5 kali anak-anak, ya. Tadi kalau rakaat pertama tadi takbir 7 kali, sekarang rakaat yang kedua takbir 5 kali. Sama, setiap selesai takbir di antara takbir tadi sambil membaca tasbih, ya. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dilakukan sebanyak 5 kali, ya. Setelah 5 kali selesai, baru kemudian apa? Membaca suratul Fatihah, baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek yang disukai atau yang dihafal, ya. Para ulama menganjurkan kalau rakaat yang kedua itu membaca surat pendeknya itu yaitu surat Al-Ghasyiyah, ya, yaitu hal ataka hadisul ghasyiyah sampai selesai, ya. Sama gerakannya, setelah selesai membaca surat pendek kemudian ruku, sama iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian duduk tasyahud akhir, yaitu bacaan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan sampai selesai, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam, yaitu menoleh ke kanan ke kiri, ya. Kepala kita aja, badannya nggak usah ikut bergerak, ikut noleh, ya. Yang noleh hanya kepala kita. Nah, ya. Contohnya ini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu, ya. Jadi salam ketika menoleh ke kanan ke kiri itu pundak kita atau badan kita nggak boleh ikut. Seperti ini contoh yang salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi, badannya sampai ikut ini pundak. Assalamualaikum warahmatullahi, itu enggak boleh, ya. Jadi diusahakan kalau salam hanya kepalanya saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu anak-anak sekalian, ya, tata cara dalam melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, selesai sholat gimana? Apakah kita langsung pulang? Jangan dulu, ya. Kita dengarkan dulu adalah khutbah. Kita harus mendengarkan khutbah, karena khutbah itu adalah rangkaian sholat Idul Fitri, ya. Jadi ditunggu khutbahnya ada 2 khutbah, ya. Khutbah pertama dan khutbah yang kedua, ya. Itu harus didengarkan, nggak boleh langsung habis salam pelencing pulang, nggak boleh, ya. Kita dengarkan dulu khutbah sampai selesai. Setelah khutbah selesai baru kita boleh pulang, yaitu saling silaturahmi, bersalam-salaman, minta maaf. Yang diutamakan yaitu kedua orang tua kita dulu, ya. Minta kepada kedua orang tua kita, baru kita minta maaf atau silaturahmi ke tetangga, saudara yang terdekat, baru kemudian saudara atau kerabat yang jauh. Jadi yang dekat didahulukan, jangan langsung pergi, ya. Karena kita hidupnya di Surabaya, ya, nanti ya yang didahulukan yang di Surabaya dulu, ya. Jangan sampai langsung luar kota, karena kita setiap harinya berhubungan, ya, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak sekalian, ya, anak-anak yang hebat, MI Al Jihad, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh
Pak Imron ini ya, tentang tata cara sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat, anak-anak bisa praktekkan nanti setelah hari raya Idul Fitri. Pada waktu hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal berapa anak-anak? Tanggal 1 Syawal ya. Seluruh dunia akan melaksanakan sholat Idul Fitri yang hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah yang diperintah. Itu aja dari Pak Imron. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Imron ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi Allah kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah berpuasa, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa, mudah-mudahan virus ya corona yang selama ini masih berjalan ini ya, pandemi ini ya, sudah 2 tahun ini ya, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah dari permukaan bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa Pak Imron sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.